Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datin dimanapun berada, salam integritas 24 jam bersama KPU, kita bahagia. Baik, pada kesempatan ini mari kita belajar bareng-bareng bagaimana caranya kita merekap hasil laporan dari Pantarlih selama 10 hari pertama. Tentunya sebelum kita membahas rekap, Pantarlih sudah melaksanakan pelaporan hasil coklit 10 hari yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari sampai 21 Februari. Baik, sebelum kita mengisi rekap desa atau PPS, untuk Pantarlih, form Pantarlih ini juga harus sudah kita turunkan, sehingga Pantarlih sudah menyetorkan hasil dari pelaporan coklit 10 hari sebelumnya. Di sini ada dua macam sheet. Yang pertama adalah rekap desa atau PPS. Yang kedua adalah ini adalah laporan dari Pantarlih atau kita bisa bilang TPS 1, TPS 2, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengisi? Tentunya kita mengisinya ini adalah dari TPS yang kita miliki. Contoh saja kita mempunyai 2 TPS, TPS 1 dan TPS 2. Ini tentunya harus kita isi dulu dari laporan dari Pantarlih. Ini saya sudah mengisi hasil laporan. Ini adalah sekedar contoh, yaitu adalah Kecamatan Pamotan, Desa Mlagen, TPS 1. Ini kita sudah mengisi laporan dari Pantarlih. Terus juga di TPS 2 juga sudah terisi. Nah, bagaimana cara kita untuk menambah TPS seandainya TPS kita lebih dari 2, silakan nanti bisa ditambah sheet atau bisa dengan cara mengcopy ya. Kita klik kanan di sini, kita pilih move or copy, kita pilih yang move to end saja biar tidak merubah tata letaknya. Terus kita centang create copy, create copy-nya. Terus kita pilih OK. Nah, ini hasil dari copy TPS 2. Silakan diedit, diklik kanan, rename, ketik TPS 3. Begitu. Seandainya kita punya, misalkan kita punya 5 TPS. Kita tambah copy lagi ya, move or copy-nya, taruh di move to end, create copy, OK. Tambah lagi move to end, create copy, OK. Berarti ini sudah ada 5. Kita rename dulu. TPS 4, ini adalah TPS 5. Sebetulnya untuk rekap desa atau PPS ini secara otomatis ya. Ini secara otomatis sudah terumus. Karena ini hanya terumus 2 TPS, padahal kita punya 5 TPS. Berarti kita harus merubah rumus dari jumlahnya ini. Oke, kalau kita lihat jumlah dari L ini adalah 271. 271 ini terdiri dari TPS 1, TPS 2. Bisa kita lihat dari rumusnya, yaitu adalah TPS 1 di kolom C9 plus TPS 2 di kolom C9. Ini bagaimana cara menambahnya? Tinggal saja kita menambah. Di sini kita tambah, kita klik tombol tambah. Terus kita masuk di TPS 3. Kita cari di L-nya. Kita enter. Begitu juga kita tambah lagi
di TPS 4, cari L-nya. Terus TPS kita tambah TPS 5, cari L-nya. Nah, ini sudah terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Kita enter, totalnya adalah 724. Begitupun juga dengan total perempuan. Kolom perempuan ini juga masih terdiri dari TPS 1 sama TPS 2. Padahal kita mempunyai 5 TPS, sama perlakuannya adalah kita menambah. Atau kita bisa secara singkat dari kolom C9 ini kita tarik di D9. Ini nanti akan, ini kan TPS 1-nya D9, TPS 2-nya adalah D9. Ini kita bisa langsung menarik di sini, nanti akan berubah. Berarti bahwa ini adalah jumlah dari total perempuan di seluruh TPS 1 sampai 5. Ini kita hanya mengisi ini saja. Ini untuk jumlah, ini sudah otomatis. Terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu adalah tentang jumlah pemilih sudah dicoklit. Ini tentunya juga kita akan menyamakan jumlah TPS yang kita miliki. Sedangkan di sini kita baru 2 TPS. Ini juga bisa kita tarik. Kalau ini adalah C9, yang bawah ini adalah C10. Berarti ini kita tarik di sini bisa. Nah, ini adalah jumlah dari TPS 1 sampai TPS 5. Perlu kita garis bawahi bahwa ini harus sama. Berarti kalau C10 kita lihat aja, kita cek di TPS 1 C10, ini adalah C, ini adalah kolom 10. Berarti adalah sama. Setelah itu kita masuk di jumlah pemilih sudah coklit. Sama, kita samakan dari kolom C10 ini kita geser ya, atau geret ya, geret di D10. Ini nanti akan otomatis rumus ini akan mengikuti, biar kita tidak terlalu lama untuk menambah rumus satu-satu. Di sini kita akan sudah tahu bahwa jumlah data pemilih yang diterima total 724, laki-laki, perempuannya 725. Ini dikurangi jumlah sudah dicoklit adalah 467 dan perempuan adalah 414, totalnya adalah 257 dan 311. Jadi total dari serat 1449 jumlah LP daftar pemilih yang kita terima dikurangi jumlah pemilih sudah dicoklit 881, sisanya adalah 568. Ini selanjutnya sama untuk poin 2 ini jumlah pemilih baru dari A daftar potensial pemilih, ini juga diambil dari TPS yang kita miliki. Di sini baru 2. Ini kita mempunyai 5 TPS juga. Berarti kita harus menambah TPS 3, 4, dan 5. Caranya gimana? Sama ya. Bisa kita copy dari sini, Ctrl C, terus di sini adalah Ctrl V. Yang perlu kita garis bawahi adalah ini adalah kolom C13. Kalau di rumusnya ini sudah C13 semua, nah ini berarti sudah betul.
Sama di sini juga kita geser atau kita geret, drag, ini nanti akan sama. Selanjutnya sama untuk pengisian di poin 3 ini, yaitu adalah kategori pemilih sesuai. Pemilih sesuai ini juga kita ambilkan dari pemilih sesuai di masing-masing TPS 1 sampai TPS 5. Biar cepat, ini kita juga kopikan saja di atasnya. Yang penting perlu diingat, ini harus nanti berubah hasilnya dari kolom C16, ini nanti juga harus rumusnya juga C16 dari masing-masing TPS. Contohnya kita ambil dari C13, ini kita Ctrl C, terus kita pastekan di Ctrl V di kolom 16, C16. Nah, ini juga sudah masuk. Kita lihat dari di atas ini, TPS 1 C16 plus TPS 2 C16, TPS 3 C16 sampai TPS 5 C16. Ini kita bisa menggeser atau apa istilahnya, drag ya, menggeret ini sama. Nah, ini kita pastikan D16, TPS 1 D16, TPS 2 D16. Selanjutnya untuk poin B ini, pemilih ubah atau data ubah, ini juga seandainya ada, kita tinggal menggeser ke bawah di tanda pojok ini, menggeser ke bawah sini. Nah, ini sudah otomatis kita sudah rumusnya sama, biar tidak satu persatu. Kita geser ini juga bisa ke samping, ini kan tadi sudah ya, tinggal menggeser ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari TPS 1 sampai TPS 5. Untuk jumlah ini tidak usah kita ambilkan dari masing-masing TPS, kita langsung otomatis terjumlahkan dari atas ini. Baik, sahabat sekalian, selanjutnya di poin 4, yaitu adalah data disabilitas fisik. Perlakuannya sama, kita ambil dari yang sini aja, yang terbawah ya. Ini C24, kita Ctrl C, terus kita Ctrl V atau pastekan di kolom sini. Ini berarti kita sudah mengcopy rumus dari TPS 1 sampai TPS 5. Tinggal kita menggeser ke samping. Biar lebih cepat, kita langsung dua ini kita blok, langsung kita geser ke bawah. Ini otomatis rumus akan mengikuti kolom yang sudah kita paste dari atas. Selanjutnya yaitu adalah jumlah stiker yang diterima. Jumlah yang stiker yang diterima total model stiker coklat ini juga kita ambil dari TPS 1, TPS 2 sampai TPS 5. Ini rumusnya, ini baru TPS 1 dan TPS 2. Selanjutnya adalah untuk poin 5. Poin 5 ini adalah jumlah stiker diterima. Di sini rumusnya adalah TPS 1 C35 sampai dan E35. Kita lihat TPS 1 C35, poin C35. Kenapa ini muncul C35 tanda titik 2 E35? Karena di TPS ini ada 3 kolom dijadikan satu. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat dulu untuk rumusnya di C35 ini, yaitu adalah TPS 1 C35 titik 2 E35.
C35 sampai E35. Berarti ini baru 2 TPS. Kita masuk di rumusnya, kita tambah, terus kita pilih TPS 3, cari di C35 ini, kita enter. Terus kita tambah lagi, masuk TPS 4, kita klik di C35, kita enter, kita tambah lagi, masuk TPS 5, kita cari C35 nya, kita enter, sehingga ini ada terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5. Perlu diingat, kenapa ini harus kita tambah manual lagi, karena ini ada penyatuan kolom. Kalau kita bandingkan dengan di sini, ini tidak sama, karena ini terdiri dari satu kolom berdiri sendiri-sendiri. Ini terdiri dari 3 kolom, jadikan satu. Selanjutnya adalah untuk mengisi jumlah stiker yang digunakan. Kalau ini kita tinggal menggeser ke bawah. Kita lihat saja, ini adalah C35, kalau ini adalah kolom C36. Jadi ini tinggal kita geser, nanti akan berubah dari TPS 1 TPS sampai TPS 5, yaitu adalah C36. Untuk jumlah ini, jumlah stiker tersisa ini secara otomatis, karena kolom C35 dikurangi C36. Selanjutnya untuk poin 6, jumlah kakak hasil coklit, karena ini kolomnya adalah sama, ini bisa dikopikan di atas, dari atas ini. Ctrl C, diklik di sini, Ctrl V. Ini sudah sama, yaitu adalah C39, TPS 2 C39, TPS 3 C39 sampai TPS 5. Untuk yang kolom jumlah lembar bukti pemilih terdaftar atau model A tanda bukti terdaftar, ini juga sama, ini tinggal menggeser atau mendrag ke bawah, karena ini kolomnya adalah sama. Selanjutnya yaitu di poin terakhir, poin 7, ini adalah jumlah pemilih KTPL, pemilih sudah dicoklit, dan pemilih baru. Ini karena kolomnya adalah sama dengan ini, maka ini bisa di copy paste dari atas. Kita copy, Ctrl C, taruh di kolom 42, C42, kita Ctrl V. Ini tinggal geser. Atau kalau mau cepat, ini bisa di blok, Ctrl C, dimasukkan di sini, Ctrl V. Sama saja. Begitupun juga di kolom terakhir, yaitu adalah jumlah pemilih belum ber-KTPL atau pemilih sudah dicoklit dan pemilih baru. Ini tinggal kita blok, kita geret, atau kita kita drag lah. Ini kita sudah terumus di semua TPS. Selanjutnya perlu diketahui bahwa dalam pengisian rekap desa ini, PPS atau divisi Datin ini harus memperhatikan bahwa jumlah dari kolom 10 ini, jumlah pemilih sudah dicoklit yang berwarna kuning ini harus sama dengan di kolom 25. Di baris 25 ini juga harus sama. Di sini ada LP sama jumlah, LP-nya 488, laki-lakinya, perempuannya adalah 422, jumlahnya adalah 910. Di sini juga harus sama. Di sini jumlahnya harus 488 laki-laki, 422 perempuan, dan 910 totalnya.
Begitupun juga di jumlah stiker yang digunakan. Jumlah stiker yang digunakan ini harus sama dengan jumlah kakak yang dicoklit dan jumlah lembar pemilih terdaftar. Ini juga harus sama, tiga ini harus sama. Ketiga kolom ini juga harus sama jumlahnya, yaitu adalah jumlah stiker digunakan harus sama dengan jumlah kakak yang digunakan. Juga harus sama dengan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar atau model A tanda bukti terdaftar. Karena ini adalah notabene hasil berbasis kakak. Baik, demikian sahabat-sahabat Datin dimanapun berada, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.